ketika kita ngebahas tentang fire detection and alarm system, itu sudah diatur di sini teman-teman ya. Ini sudah diatur di SOLAS. Ini sudah diatur di SOLAS chapter 2 yang kedua. Oke teman-teman, jadi dasarnya daripada alat yang tadi itu ada di SOLAS chapter 2 yang kedua di regulation 7 atau di regulasi ke-7, yaitu tentang detection and alarm. Teman-teman, jadi kalau ada pembahasan mengenai tentang fire detection and alarm, teman-teman kita harus merujuk ke sini. Ya. Jangan ngomong biasanya, jangan ngomong dulu waktu saya di kapal keluar dulu saya bla bla bla, itu nggak penting teman-teman ya. Kita harus merujuk ke sini. Jadi kalau kita ngomongin tentang detection and alarm, kita harus merujuk ke SOLAS chapter 2 yang kedua di regulation 7 atau regulasi 7. Baik teman-teman, langsung saja perhatikan di regulation 7 detection and alarm. 1. Di sini sangat jelas sekali teman-teman ya. Tujuan daripada regulasi ini ialah untuk mendeteksi sebuah kebakaran di ruangan asal dan untuk menyediakan alarm untuk evakuasi yang aman dan firefighting activity untuk pemadaman kebakaran. Kemudian persyaratan-persyaratan fungsional di bawah ini harus dipenuhi. 1. Bisa dilihat teman-teman ya, ini sangat jelas sekali. Silakan teman-teman baca dan pahami ya. Fixed fire detection and fire alarm system installation shall be suitable for the nature of the space, fire growth potential and potential generation of the smoke and gases. Teman-teman ya, jadi fixed fire detection and fire alarm system penginstalasiannya itu harus sesuai, harus cocok teman-teman ya untuk tipe daripada space ataupun ruangan, kemudian juga potensial pengembangan kebakaran, kemudian juga potensial timbulnya asap dan gas. Kemudian yang kedua di sini ada manually operated call point shall be placed effectively to ensure a readily accessible means of notification. Jadi yang kedua ini teman-teman ya, manually operated call point, atau ini yang secara umum kita kenalin itu teman fire alarm button teman-teman ya. Fire alarm button nanti saya akan tunjukkan teman-teman ya. Itu biasa ada di gang-gang koridor itu teman-teman, yang fire alarm button. Jadi tombol untuk kita memencet alarm itu, atau juga disebut dengan manually operated call points teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan barangnya. Kemudian di sini yang ketiga adalah fire patrols shall be provided an effective means of detecting and locating fires and alerting the navigation bridge and the fire teams. Ini teman-teman, poin yang ketiga ini sangat penting teman-teman ya. Ini adalah fire patrols yang mana sering kita dengar atau bahkan kita lakukan di atas kapal, yaitu mengadakan fire patrols. Nah teman-teman, dan ternyata balik lagi fire patrols ini salah satunya itu telah diatur teman-teman di SOLAS chapter 2 yang kedua di regulation 7. Bahwasannya SOLAS ini atau regulation 7 ini menerangkan bahwa fire patrol harus menyediakan sarana yang efektif untuk mendeteksi dan menemukan kebakaran dan juga memberitahukan navigation bridge and fire team. Oke teman-teman, jadi untuk fire patrol itu sudah jelas, salah satunya sudah diatur di sini teman-teman ya. Kenapa kita melakukan fire patrol? Yaitu ini
adalah menyediakan effective means, sarana yang efektif untuk mendeteksi, kemudian mengetahui di mana lokasi kebakaran, dan juga untuk memberitahukan ke anjungan beserta tim-tim pemadaman kebakaran kapal kita. Jadi sangat jelas sekali teman-teman ya, bisa dilihat, dibaca di sini regulasinya sudah jelas. Nah teman-teman, untuk fixed fire detection and fire alarm systems itu tidak hanya ada di SOLAS regulasinya, tetapi juga diatur di sini teman-teman ya, di FSS Code. Kalau teman-teman yang belum tahu, ini adalah FSS Code, buku FSS Code, yang mana untuk mengenai fixed fire detection and alarm system itu diatur di chapter 9. Teman-teman, saya minta maaf teman-teman ya, untuk masalah SOLAS, regulasi di buku SOLAS tadi saya tidak bisa menunjukkan secara lengkap semuanya, karena teman-teman akan terlalu panjang videonya teman-teman ya. Jadi saya akan menyebutkan saja regulasinya teman-teman ya, secara garis besar. Setelah itu saya harap teman-teman setelah menonton video saya ini, teman-teman bisa membukanya sendiri teman-teman ya. Silakan teman-teman buka dan baca sendiri di buku SOLAS teman-teman yang ada di atas kapal, atau seandainya teman-teman lagi di rumah atau tidak mempunyai buku SOLAS tersebut, silakan teman-teman googling aja teman-teman ya. Maka teman-teman bisa mendapatkan secara terperinci, secara jelas teman-teman ya, di SOLAS regulationnya. Oke teman-teman, tadi di regulation 7 itu diatur bahwasannya untuk smoke detector di accommodation space, smoke detector shall be installed in all stairways, corridors, and escape road within accommodation teman-teman ya. Jadi regulasinya sangat jelas, baik kita cocokkan apakah sesuai dengan yang di kapal atau tidak. Smoke detector shall be installed in all stairways. Nah ini stairways teman-teman ya, ini adalah tangga, ini tangga kapal. Nah, apakah ada smoke detector? Ternyata ada teman-teman ya, ini ada smoke detectornya. Jadi sesuai dengan regulasi di semua stairways itu harus diinstal smoke detector. Coba kita akan turun, kita lihat di stairway yang lain teman-teman ya, apakah dia sesuai regulasi atau tidak. Teman-teman, ternyata ada juga, berarti sesuai regulasi ya. Kemudian dia ada di koridor teman-teman, kita cek. Teman-teman, ini di koridor, smoke detektornya ada di koridor, berarti sesuai teman-teman ya, sesuai regulasi. Kemudian untuk yang manually call operated tadi teman-teman, itu ini dia barangnya teman-teman. Ini yang manually call operated point tadi teman-teman, ini barangnya teman-teman. Yang dimaksud itu adalah fire alarm. Oke teman-teman, ini lokasinya yaitu di escape route teman-teman ya. Jadi itu di pinggir sekali, itu adalah pintu keluar teman-teman ya. Nah posisinya persis sesuai dengan peraturan di regulasi SOLAS, regulasi 7 tadi. Di sini ada manually call teman-teman ya, atau fire alarm button. Jadi kita angkat, kita buka teman-teman ya. Kemudian kita break glass, kita tekan sampai glassnya ini rusak teman-teman ya, maka dia akan, alarmnya akan menyala teman-teman. Nih teman, pada saat kita mengoperasikan ataupun pada saat terjadi kebakaran, fire detector mendeteksi kebakaran, maka otomatis teman-teman ya, pintu ini
fire door ini, teman, yang tadinya misalkan posisi terbuka seperti ini, teman ya. Maka ketika fire detector mendeteksi api ataupun asap, maka pintu fire door ini, teman-teman ya, pintu di akomodasi space ini, dia akan otomatis tertutup, teman-teman. Apabila fire detector mendeteksi kebakaran, dia akan otomatis tertutup seperti itu. Nah, teman-teman, maka dia akan otomatis tertutup. Ini adalah fire door, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini yang namanya public addresser system, teman-teman. Oke. Nah, ini ada headsetnya, teman-teman ya. Kita bisa langsung aja, kita kalau mau menggunakan, kita pencet tombol ini, kemudian kita ngomong di sini, teman-teman ya, untuk mengumumkan sesuatu, misalkan pada saat emergency ataupun pengumuman lainnya, kita bisa menggunakan public addresser system ini. Di sini juga ada pilihan-pilihan, teman-teman ya, ke engine room, cabin, teman-teman ya. Ini ada talkback juga. Kita bisa pilih kita mau mengumumkan di area mana. Oke, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya akan coba mengilustrasikan, teman-teman ya. Misalkan contoh, terjadi kebakaran di atas kapal di accommodation deck B. Oke, bisa kita lihat di sini accommodation deck B itu di zona 3, teman-teman ya. Oke, zona 3 berarti dia di sini, teman-teman. Oke, baik. Misalkan contoh terjadi kebakaran di atas kapal kita, yaitu di accommodation deck B. Oke, teman-teman, ketika terjadi kebakaran, maka sensor daripada smoke detector itu akan mendeteksi. Setelah kebakaran terdeteksi, maka smoke detector akan mengirimkan signal ke sini, teman-teman, ke fire detection central panel. Oke. Setelah fire detection central panel ini menerima signal, maka visual daripada fire yang ada di sini, ini ada, teman-teman ya. Visual daripada fire di sini, dia akan menyala, teman-teman. Dia akan berwarna merah. Kemudian secara bersamaan dengan itu, audible fire alarm juga di fire detection panel ini, dia akan berbunyi, teman-teman ya. Nah, ini yang visual fire alarm plus audible fire alarm berbunyi di fire detection central panel ini disebut dengan fire alarm delay, teman-teman ya, atau alarm delay. Yang mana alarm delay ini biasa juga disebut dengan optional investigation delay. Oke, teman-teman ya. Untuk alarm delay itu berlangsung selama 2 menit sesuai dengan SOLAS, bahwasannya untuk alarm delay itu berlangsung selama 2 menit, teman-teman ya. Oke. Jadi tadi ini visual fire-nya menyala, kemudian audible fire alarmnya itu berbunyi, kemudian juga ini yang terjadi kebakaran zona 3 itu dia juga akan menyala berwarna merah, teman-teman ya, bahwasanya menunjukkan zona 3 ini ada terjadi kebakaran. Setelah berlangsung daripada alarm delay selama 2 menit, teman-teman ya, automatically setelah lewat daripada 2 menit, maka fire alarm bell yang ada di seluruh accommodation space, service space, control station, dan juga di machinery space itu akan berbunyi, teman-teman ya. Ini fire alarm ini semuanya di accommodation space dan juga di machinery space akan berbunyi. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi, teman-teman ya, pelan-pelan. Jadi pada saat terjadi kebakaran, misalkan contohnya tadi di accommodation deck B, yaitu di zona 3, maka akan terdeteksi oleh sensor daripada smoke detector. Nah, ketika smoke detector itu mendeteksi adanya kebakaran, maka dia akan mengirimkan signal ke sini, fire detection central panel.
Maka dari itu visual daripada fire dia akan menyala menjadi berwarna merah. Kemudian juga di sini juga zona 3 lampunya akan menyala warna merah, dan juga audible fire alarm fire detection panel ini dia juga akan menyala teman-teman ya. Alarmnya itu di sini. Hanya di sini teman-teman ya. Suaranya cukup keras tapi tidak sama seperti fire alarm bell yang diakomodasi di machinery space. Enggak teman-teman ya. Jadi untuk fire alarm delay yang di fire detection central panel ini, dia alarmnya itu hanya kita bisa dengar ketika kita berada di atas anjungan teman-teman ya. Di atas anjungan ini posisi daripada fire detection panel. Apabila kita di luar daripada anjungan, itu kita tidak akan bisa mendengar teman-teman, karena alarmnya tidak sekeras daripada fire alarm bell yang ada di akomodasi ataupun juga yang ada di machinery space teman-teman ya. Jadi dari smoke detector tadi kemudian mengirimkan signal ke sini teman-teman. Kemudian di fire detection central panel ini terjadi yang namanya alarm delay teman-teman ya, atau bisa disebut juga optional investigation delay teman-teman ya. Apa itu optional investigation delay atau alarm delay? Itu ialah delay teman-teman yang bertujuan memberikan waktu kepada kita, kepada kru kapal untuk melakukan investigasi atau pengecekan ke zona 3 atau ke accommodation deck bay. Memberikan waktu untuk kita melakukan pengecekan selama 2 menit teman-teman ya. Waktu alarm delay sesuai dengan SOLAS chapter 2-2 regulation yang ketujuh mengenai tentang detection and alarm, bahwasannya untuk alarm delay itu teman-teman itu selama 2 menit teman-teman ya. Jadi kita memiliki waktu untuk mengecek apakah di lokasi terdeteksi kebakaran di zona 3 ini apakah benar-benar kebakaran ataukah hanya false alarm teman-teman ya. Oke, setelah itu apabila untuk alarm delay sudah berlangsung selama 2 menit, maka automatically teman-teman, apabila sudah lewat daripada 2 menit automatically, maka fire alarm bell ini teman-teman ya, fire alarm bell yang ada di seluruh accommodation space, service station, control station, dan juga yang ada di machinery space ini akan alarm teman-teman ya. Oke, dia akan alarm, dia akan berbunyi fire alarm bell di seluruh accommodation space dan ruangan lainnya. Oke, sangat mudah kan teman-teman, bisa dipahami. Jadi teman-teman, yang mau saya tekankan, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, bahwasannya pada saat smoke detector mendeteksi suatu kebakaran ataupun asap, itu dia tidak alarm daripada yang ini teman-teman, yang biasa kita lihat di gang-gang teman-teman ya, di akomodasi. Fire alarm bell ini dia tidak akan langsung menyala teman-teman ya. Jadi pada saat kebakaran terdeteksi oleh smoke detector, maka bukan berarti fire alarm bell ini langsung menyala. Tidak teman-teman ya. Jadi dia ada yang namanya alarm delay teman-teman ya. Jadi setelah terdeteksi oleh smoke detector, dia alarm delay dulu teman-teman ya di fire detection panel ini selama 2 menit, untuk memberikan waktu kepada kita selama 2 menit itu mengecek apakah lokasi itu benar-benar terbakar ataukah hanya false alarm saja. Apabila false alarm teman-teman, ketika kita melakukan pengecekan, oh ternyata tidak ada kebakaran, berarti itu false alarm. Ketika itu false alarm teman-teman, maka yang ini tadi, yang zona 3, setelah dilakukan pengecekan tidak alarm, maka yang zona 3 ini tadi teman-teman, kita cukup meng-acknowledge-nya aja teman-teman ya, dengan cara ini kan posisi on. Kita cara meng-acknowledge-nya itu cukup dengan meng-off-kan saja teman-teman ya. Kita off-kan, maka secara otomatis yang alarm delay tadi
itu akan mati teman-teman ya. Setelah itu baru kita on-kan kembali. Oke, seperti itu aja teman-teman. Tapi apabila kita melakukan pengecekan pada rentan waktu 2 menit tadi itu, kita melakukan pengecekan ternyata benar-benar terjadi kebakaran teman-teman, maka biarkan saja teman-teman. Ini biarkan saja, maka secara otomatis pada saat dia sudah 2 menit, melewati 2 menit, maka fire alarm bell-nya akan otomatis berbunyi di semua accommodation space dan masonry space di atas kapal. Oke teman-teman ya, mudah itu tidak sulit teman-teman ya untuk memahaminya saya kira. Tapi untuk permasalahan daripada mekanisme dan lain-lain sebagainya, saya menyarankan untuk teman-teman silakan membaca daripada manufacturer alat-alat yang teman-teman miliki teman-teman ya. Mungkin ada beberapa alat-alat ataupun beberapa merek, beda maker, mungkin itu agak sedikit berbeda teman-teman ya mekanismenya. Tapi yang jelas yang saya jelaskan ini sudah sesuai dengan daripada SOLAS teman-teman ya, mengenai detection and alarm. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman mudah memahami daripada apa yang saya jelaskan. Oke baik teman-teman, saya coba perlihatkan lagi teman-teman ya. Ini adalah namanya fire detection central panel. Jadi pada saat terjadi kebakaran di accommodation space teman-teman, misalkan kita sedang tidak berada di anjungan, otomatis pada saat terjadi kebakaran, alarm delay-nya berlangsung lewat daripada 2 menit, maka otomatis fire alarm akan menyala. Karena kita kan tidak standby di anjungan, jadi kita tidak sempat tidak mengetahui tadi ada yang adanya namanya alarm delay ataupun alarm berbunyi di fire detection central panel ini, karena kita sedang tidak berada di anjungan. Jadi pada saat terjadi kebakaran, misalkan kita lagi di kamar, terjadi alarm, kita pada saat mendengar alarm teman-teman, kita harus segera menuju ke sini. Fire detection central panel, menuju ke sini untuk apa? Untuk mengetahui alarm itu posisinya di mana. Misalkan di 5 sananya 5. Dan juga untuk mengetahui zona 5 ini di mana ya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Zona 5 berarti dia di accommodation stairway. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman ya. Sekali lagi saya akan berbagi, ini namanya instrumen daripada fixed fire detection and fire alarm system di atas kapal, dan ini adalah namanya fire detection panel teman-teman ya. Jadi untuk mendeteksi dan mengetahui di mana ini posisi alarm, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Dia akan menunjukkan sesuai dengan alarm kebakaran yang terdeteksi. Jadi kalau dia di 1, hanya 1 saja teman-teman yang menyala lampunya. Kalau dia di 5, hanya 5 saja teman-teman. Dia tidak akan menyala semuanya. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan kepada teman-teman di sini ada apa aja teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman penampakan daripada fire detection panel. Di sini ada zona-zonanya teman-teman ya. Di sini juga ada keterangan teman-teman. Nah, ini fire detection test. Pada saat kita mau mengetes teman-teman, cukup mudah, cukup ikutin aja teman-teman langkah ini. Switch on zone button yang akan dites, misalkan ini. Yang akan dites misalkan 2 ya, kita posisikan on yang 2-nya, ataupun semuanya kita posisikan on semuanya teman-teman ya. Kemudian switch off alarm output dan X control button. Nah ini teman-teman, ini namanya alarm output dan ini namanya X control button. Nah kita off kan saja nih semua teman, kita off kan misalkan pada saat mau teman ya melakukan pengetesan, kita off seperti tadi. Oke, kita kembalikan lagi, hanya contoh. Kemudian section button on test position. Oke, section button on test position. Nah ini teman,
ini ya, section button, kita posisikan test position seperti itu teman-teman ya, ke bawah kan saja. Ini juga teman-teman, kita posisikan ke bawah. Oke, kemudian di situ ada red light for fire and yellow light for fault. Oke, maksudnya apa? Nah ini teman-teman, misalkan terjadi di zona 2, apabila yang menyala itu red light, ini maka artinya fire teman-teman ya. Tapi apabila yang menyala itu yellow light, itu berarti false alarm teman-teman ya. Oke, atau error teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya mohon maaf teman-teman, barangkali sangat banyak sekali kekurangan daripada saya dalam menjelaskan sharing daripada mengenai detection and alarm ini. Tapi saya sangat berharap sekali teman-teman bisa memahami dan bisa tahu teman-teman ya, sehingga ke depan teman-teman yang tadinya tidak mengetahui sekarang jadi sudah tahu teman-teman ya. Oke, baik, cukup sekian teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton channel saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaksempurnaan saya. Saya hanya berniat untuk berbagi ilmu, tidak ada yang lain-lain lagi. Demikian teman-teman, semoga semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.